Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan berdoa bisa dipimpin oleh KM-nya. KM-nya siapa? Saya, Bu. Nah, silahkan pimpin doa terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita membahas materi pada pagi ini, Ibu akan sedikit mereview materi yang kemarin mengenai Al-Quran. Baik, coba anak-anak semua ada yang masih ingat mengenai materi minggu kemarin? Lupa-lupa ingat, Bu. Oke, kalau kayak gitu kita review aja dulu ya materi yang minggu lalu. Iya, Coba, ada nggak yang paham mengenai pengertian dari Al-Quran? Saya, Bu. Ya, silahkan. Pengertian Al-Quran menurut bahasa itu bacaan, Bu. Ya, bagus. Ada lagi? Mungkin secara istilahnya yang ada yang bisa menyampaikan? Saya, Bu. Ya, silahkan. Al-Quran menurut istilah yaitu kalamullah yang diturunkan kepada Nabi melalui perantara malaikat Jibril yang diawali surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas. Ya, baik sekali. Jadi, Al-Quran adalah bacaan menurut secara bahasa. Sedangkan secara istilahnya yaitu kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang terdiri dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Baik, pagi ini kita akan membahas materi mengenai iman kepada hari akhir. Apa sih pengertian iman? Iman secara bahasa artinya percaya atau yakin. Sedangkan iman secara istilah yaitu meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan dengan perbuatan. Nah, selanjutnya yaitu apa sih iman kepada hari akhir? Secara bahasa yaitu iman kepada hari akhir yaitu percaya akan datangnya hari kiamat atau hari akhir. Sedangkan menurut istilah yaitu mempercayai dan meyakini akan adanya kehidupan yang kekal abadi setelah kehidupan ini. Jadi sudah paham ya mengenai iman, pengertian iman dan iman kepada hari akhir. Bahwa iman artinya itu percaya dan iman kepada hari akhir yaitu mengimani bahwa hari akhir itu ada. Mengenai pengertian hari akhir itu sendiri yaitu kebinasaan atau kehancuran dunia dan seisinya. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surat At-Toha ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Al-ayah. Yang artinya yaitu sesungguhnya hari kiamat itu akan datang, aku merahasiakan waktunya agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Nah, macam-macam hari akhir atau hari kiamat itu ada dua macam. Yang pertama yaitu kiamat kecil atau kiamat sughra yang biasa sering kita jumpai. Kiamat kecil atau kiamat sughra itu berupa teguran dari Allah untuk kita agar lebih baik lagi, seperti banjir, gempa bumi, atau ada kecelakaan. Itu masuknya ke kiamat kecil atau kiamat sughra. Sedangkan yang kedua yaitu kiamat kubro. Kiamat kubro yaitu kiamat yang besar. Artinya bahwa
kejadian hancurnya alam semesta beserta isinya dan hancurnya alam semesta termasuk semua penghuni-penghuninya. Seperti apa? Seperti manusia, hewan-hewan, tumbuhan, semuanya akan hancur ketika kiamat kubro itu datang. Adapun dalil-dalil mengenai hari kiamat. Yang pertama tuh ada dalil nakli. Dalil nakli yaitu dalil yang berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. Sedangkan dalil yang kedua yaitu dalil akli. Dalil akli yaitu berdasarkan ilmu pengetahuan atau pendapat para ahli atau ilmuwan. Seperti yang sudah kita ketahui, dalil nakli tentang hari kiamat salah satunya terdapat dalam surat Al-Zalzalah. Mari kita sama-sama ya membaca surat Al-Zalzalah agar kita selalu mengingat bahwa hari akhir itu ada dan pasti akan terjadi. Yang artinya yaitu apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi menjadi seperti ini? Pada hari itu bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Adapun dalil akli mengenai terjadinya hari kiamat ini seperti yang dijelaskan dalam ilmu astronomi bahwa planet-planet beredar di angkasa mengelilingi matahari dan peredarannya itu berjalan dengan rapi, berurutan, tidak terjadinya tabrakan atau benturan karena adanya daya tarik-menarik yang tidak selamanya utuh. Daya itu semakin lama semakin habis. Bisa kita bayangkan seandainya suatu saat nanti keseimbangan itu tidak ada, bumi akan meluncur dengan kekuatan yang maha dahsyat, menubruk matahari dengan demikian, maka hancurlah bumi. Baik, sampai sini apakah sudah paham semua? Atau masih ada yang perlu dijelaskan lagi? Tadi kan kita sudah membahas mengenai pengertian iman kepada hari akhir, pengertian hari akhir, dalil nakli, dalil akli mengenai hari akhir, macam-macam hari akhir. Nah, selanjutnya nih, sekarang kita akan membahas mengenai proses terjadinya hari kiamat dan peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengannya. Adapun kiamat itu dapat digambarkan oleh Allah sebagai berikut nih. Malaikat Israfil meniup sangkakala untuk pertama kalinya, dan semua makhluk Allah itu mati kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang terdapat dalam Quran surat Az-Zumar ayat 68. Dan selanjutnya yaitu langit menjadi terpecah belah, matahari digulung, binatang-binatang berjatuhan atau bertabrakan, lautan meluap menjadi panas, gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan, dan manusia seperti anai-anai yang berterbangan, seperti dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 18. Dan setelah peristiwa itu terjadi, manusia akan mengalami proses kehidupan akhirat. Adapun peristiwanya yaitu yang pertama, Yaumul Barzah atau di alam kubur, alam penantian, pintu gerbang alam akhirat yaitu alam barzah. Selanjutnya yaitu Yaumul Ba'ats, yaitu hari kebangkitan, di mana semua orang yang sudah meninggal akan dibangkitkan kembali dari kuburnya, namanya Yaumul Ba'ats. Dan yang selanjutnya yaitu Yaumul Mahsyar, peristiwa dikumpulkannya seluruh manusia setelah dibangkitkan dari kubur. Yaumul Mizan, hari penimbangan amal, di mana yang beramal baik maka timbangannya akan berat dan yang beramal buruk akan rendah timbangannya. Adapun Yaumul Hisab, perhitungan, amal baik dan amal buruknya lebih banyak mana, itu akan ada di Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan.
Nah, selanjutnya tinggal kita nih ke surga atau ke neraka. Jika amal baiknya lebih banyak, maka akan masuk ke dalam surga, walaupun dalam proses masuk ke neraka terlebih dahulu untuk semacam pembersihan gitu ya, pembersihan dosa yang telah dibuat, jikalau masih bisa diampuni atau dimaafkan. Adapun nama-nama lain dari hari akhir atau hari kiamat, yaitu ada yaumul kiamah yang sudah sering kita dengar, ada yaumul rojifah, yaumul sa'iqah, yaumul zalzalah, yaumul haqqah, yaumul qari'ah, yaumul akhir, dan lain-lain. Nah, yang peristiwa-peristiwa yaumul barzah, yaumul ba'ats, yaumul masyar, yaumul mizan, yaumul hisab, surga, neraka, itu ada gitu loh, dalil naklinya ada. Seperti dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 57, ada dalam Quran surat Yasin ayat 31, Quran surat Az-Zumar ayat 69, Al-Zalzalah, Yasin lagi dalam ayat 58, dan surat Al-Ghasyiyah ayat 6 sampai ayat 7. Nah, selanjutnya yaitu apa sih fungsi kita iman kepada Allah, kayak gitu. Kenapa sih kita harus iman kepada Allah? Karena iman kepada hari akhir, maksudnya ya, iman kepada hari akhir itu dapat menyadarkan manusia bahwa adanya hari akhir itu di bumi itu bukan kehidupan yang hakiki, tapi kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan di akhirat. Dan yang kedua itu menyadarkan manusia bahwa di akhir adalah tujuan setiap manusia yang ada di dunia ini. Yang ketiga yaitu menjadikan manusia bersikap hati-hati dalam hidup di dunia agar memperbanyak amal kebaikan dibandingkan dengan keburukan. Yang keempat yaitu mendorong manusia untuk sebanyak-banyaknya berbuat baik dan sejauh mungkin meninggalkan perbuatan dosa, karena sadar semua perbuatan manusia akan dibalas di hari akhir kelak. Dan yang terakhir yaitu berusaha menjadi manusia yang baik selama hidup di dunia, yakni berbakti kepada orang tua atau apapun yang dianjurkan oleh agama, dan yang dilarang oleh agama. Yang dilarang kita jauhi, yang dianjurkan atau yang diharuskan kita harus laksanakan. Seperti apa? Seperti sholat 5 waktu, iman kepada Allah, rukun iman, rukun Islam, semuanya kita jalankan jikalau tidak ada halangan. Seperti kan dalam rukun Islam itu, rukun Islam yang naik haji itu kan bagi yang mampu. Jikalau kita belum mampu maka jangan dipaksa, kayak gitu. Yang penting pada dasarnya mengenai hari kiamat ini kita harus memperbanyak amal kita, karena hidup di dunia ini hanya sementara, karena kita akan kekal di akhirat. Dan ingat, semua perbuatan kita yang dilakukan di dunia ini akan ada balasannya. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan atau kurang mengerti? Oke, jika sudah paham semua, Ibu akhiri ya. Mungkin nanti kita akan bertemu lagi minggu depan dengan materi yang pastinya sangat menantang dan sangat seru sekali untuk kita bahas ya. Ibu harap kalian agar lebih aktif lagi di kelas, karena tadi juga sudah baik ya, sudah ada yang ingat gitu materi yang minggu lalu materinya tentang apa, paham apa itu Al-Quran. Dan Ibu harap nanti minggu depan lebih banyak yang aktif lagi ya. Nanti Ibu akan review lagi mengenai materi hari iman kepada hari akhir. Semoga kalian semua bisa menjawab dan masih ingat apa yang Ibu sampaikan. Jaga semua kesehatannya ya. Nanti kita jumpa lagi minggu depan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.